Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, kami mahasiswa RPL S1 Keperawatan Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Dodi Fikri Tanjung. Yang kedua ada Risna Mawati Simamora. Yang ketiga ada Fitra Ofaril. Dan keempat ada Iga Putri. Pada video kali ini kami akan mencoba mengimplementasikan komunikasi terapeutik pada pasien perempuan yang dirawat di ruang ICU dengan diagnosa STEMI inferior. Jadi akan dilakukan tindakan fibrinolitik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fitra Ofaril Febrinisco. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, S1 Keperawatan Program RPL. Baiklah, kali ini kami dari RSUD Solunto akan menampilkan video komunikasi terapeutik terhadap klien yang dirawat di ruang ICU yang nantinya akan diperankan oleh rekan-rekan kami, yaitu Iga Putri selaku keluarga, Risna Mawati Simamora selaku pasien, dan juga Dodi Fikri Tanjung selaku perawat. Baiklah, sebelum kita masuk kepada videonya, mungkin kita akan mengulas sedikit dulu, yaitu apakah tahapan-tahapan yang ada pada komunikasi terapeutik ini. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan ataupun pra-interaksi, yaitu perawat mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan terhadap diri sendiri, lalu menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan juga mengumpulkan data tentang klien, lalu merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Setelah tahapan pra-interaksi, nanti kita akan maju kepada tahapan orientasi ataupun perkenalan. Yang ini kita melakukan perkenalan diri kita kepada klien, lalu kita membina hubungan saling percaya kita dengan klien, lalu kita merumuskan kontrak bersama dengan klien. Dan juga nanti pada tahapan ini kita bisa menggali pikiran, perasaan, dan juga mengidentifikasi masalah apa yang sedang dialami oleh klien. Lalu kita merumuskan tujuan kita kepada klien. Lalu selanjutnya kita masuk pada tahapan kerja, yang mana pada tahapan ini perawat dan juga klien itu sendiri harus saling bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Lalu akhirnya kita sampai kepada tahapan terminasi, yang mana pada tahapan ini kita mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi kita sebelumnya, lalu kita melakukan evaluasi secara subjektif kepada klien, lalu kita menyepakati tindak lanjut apa yang terhadap interaksi sebelumnya, dan akhirnya kita membuat kontrak kepada klien untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, setelah 4 tahapan komunikasi terapeutik tadi, kita juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada, yang mana menurut Suryani ada 4 prinsip yang perlu kita perhatikan sebagai perawat. Yang pertama yaitu hubungan perawat dan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Lalu yang kedua, perawat harus saling menghargai keunikan dari masing-masing klien. Lalu yang ketiga, semua komunikasi yang dilakukan harus dapat menghargai pemberi pesan maupun penerima pesan. Lalu yang terakhir, komunikasi yang menciptakan hubungan saling percaya harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita dapat menggali permasalahan dan juga mencari alternatif terhadap permasalahan tersebut. Baiklah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita langsung saja kepada videonya. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Risna. Sakit itu Bu? Iya. Ininya dadanya. Sakit sekali, Oh Pak. iya. Ini tadi kan seperti yang sudah dijelaskan sama dokter tadi, kita akan melakukan tindakan. Yang tujuannya trombolytik namanya Bu ya. Jadi tujuannya untuk memecah pembuluh yang ada tersumbat tadi. Jadi nyeri ibu ini disebabkan dari sumbatan pembuluh darah tadi. Jadi dengan harapan tindakan tadi itu sumbatan-sumbatan itu bisa dipecahkan. Jadi kurang lebih nanti 1 jam
nanti obat itu diberikan selama ibu. Obatnya seperti apa nanti tuh Pak? Dalam cairan bu, dalam cairan. Kayak gini Ya, ya Pak ya? ya. Dan selama 1 jam itu nanti kami akan pantau tekanan darah, denyut jantung ibu, dan nanti kami akan evaluasi tingkat nyeri ibu. Jadi Iya, Pak. kalau bisa kita simpul kita sederhanakan nyeri itu kita jadikan angka. Jadi misalnya nyeri sedang itu 5, saat nyeri berat sekali itu 10, dan tidak nyeri itu 0. Jadi kita jadikan angka 0 sampai 10 nyeri itu. Kalau jadikan angka, kira-kira nyerinya di angka berapa bu? 8 bu ya. Ya. Nanti setiap 5 menit itu akan kita evaluasi bu ya. Biasanya nyeri itu akan berkurang karena obatnya sudah masuk itu. Ada yang kira-kira mau ditanyakan lagi ibu? Berarti itu aman ya Pak ya? Mudah-mudahan bisa aman. Ini tindakan emergensi kita untuk memecah pembuluh darah ibu. Mudah-mudahan dengan obat yang kita masukkan tadi nyerinya berkurang dan bisa hilang. Nggak apa-apa Pak, mana Ya, Bu, yang terbaik aja ya Pak ya. Baik bu, kita siapkan Emang dulu, nyari ya. banget Pak. Iya, sabar ya bu ya, sabar ya. Permisi ya bu ya. Makasih ya Pak. Iya bu, sama-sama. Bentar ya Bu ya. Sakit ya Bu ya? Kita tunggu dulu perawatnya Bu ya. Ya Ibu Risna, dengan saya perawat Budi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bu ya, kita akan melakukan tindakan trombolytik tadi bu ya. Jadi nanti setiap 5 menit tensinya akan otomatis mengukur ibu. Terus nanti kalau ada selama tindakan itu ada asin-asin terasa di mulut, kasih tahu cepat ya bu ya, karena efek dari obat tadi itu bisa pengenceran darah, jadi bisa dari gusi keluar, tapi itu mudah-mudahan tidak apa-apa, karena target utama kita memecahkan pembuluh darah tadi yang tersumbat tadi. Berarti kemungkinan ada perdarahan nanti di Iya, sini, tapi Pak, ya? biasanya tidak semua ibu, tergantung pasien masing-masing. Kalau Tapi misalnya terjadi nanti gimana Pak? dikasih tahu, nanti ada monitoring dan tindakan yang akan kita lakukan. Oke bu, kita mulai bu ya. Mudah-mudahan ibu cepat sembuh, sabar. Ya bu ya, kita mulai bu ya. Berarti skala nyerinya berapa bu? Kira-kira angka sakitnya? Masih 8. Oke bu, 8 ya. Tensinya. Ya ibu sabar, nggak apa-apa. Duduk aja bu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tindakannya berjalan sukses, lancar. Nyeri ibu bisa hilang ya bu ya. Aduh, sakit sekali, Pak. Nah, sabarnya bu, obatnya Bentar, sudah. Bu ya. Obatnya lagi jalan, obatnya lagi jalan. Kemudian obatnya. Ini lagi ukur tensi nih, Pak. Iya, lagi potensi bu. Lagi tekanan darah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti akan setiap 5 menit, otomatis tekanan darahnya akan otomatis mengukur. Dia untuk memantau tekanan darah itu, karena proses tindakan tadi itu bisa mengaruh ke tekanan darah. Dia harus kita pantau ketat selama 5 menit. Aduh, kenapa sakit sekali jadinya, Pak? Iya. Emang sakit, Bu? Iya. Nyerinya berapa itu? 10, Pak. Bagaimana ini Pak? Udah dikasih obat kok makin sakit Iya, Pak? sabar, obatnya baru jalan ibu ya. Sabar ya bu ya. Rumah sakit Bu? Iya. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafasnya. Sakit sekali, Pak. Ya. Aduh. Aduh, Ya. sakitnya. Ya Ibu Risna, sudah 1 jam obatnya kita berikan. Gimana sekarang perasaannya? Nyerinya Sudah berkurang, Pak. udah berkurang ya. Kalau kita angkakan udah berapa nyerinya Bu? Sudah 3, Pak. Baik. Ada 3, sudah ada penurunan Bu ya. Dari awal tadi Bu sangat nyeri betul sampai 8 ya Bu ya. Sekarang sudah 3 betul. Ya, maka setelah ini nanti akan kita cek darah lagi Bu ya. Kita cek darah enzim jantung Ibu. Bagaimana perkembangannya. Setelah itu nanti kita rekam jantung lagi. Kita rekam jantung, bagaimana lihat kondisi, ada elevasi namanya, ada peninggian karena efek dari sumbatan tadi. Jadi nanti kita evaluasi lagi Bu ya. Oke Bu. Ini saya permisi Bu ya. Ibu tetap istirahat, tetap tenang.
kan apalagi nyerinya sudah di level 3 sekarang Bu ya. Oke Bu, ada lagi yang kira-kira mau ditanyakan Ibu? Udah, pas Pak. Nah, iya. Siap Baik, Pak. terima kasih ya Bu ya. Terima kasih, Pak. Ya Ibu. Halo Ibu Risna, selamat sore. Ya. Gimana ininya? Gimana sakitnya Bu? Nyerinya? Sudah kurang, Pak. Sudah kurang Bu ya. Sudah masuk obat tadi ya, sudah selesai tindakan. Dan juga saya informasikan juga selama pasca tindakan itu 24 jam ya, yang ibu yang nungguin Bu Bagaimana Risna Pak? selama 24 jam pasca tindakan tadi yang si Bu Risnanya harus bed rest total, istirahat total di tempat tidur maksudnya. Kalau mau miring-miring nanti dulu. Oh, belum boleh miring ya Pak ya? Sedikit aja ya, bertahap aja. Karena jantungnya tadi kan habis itu fatal akibatnya kalau terlambat tindakan tadi Bu. Iya, Pak. Nah, jadi Bu total 24 jam istirahat, terus makanannya dari rumah sakit dulu Bu ya. Jangan dari luar dulu. Oh, nggak boleh Ya. makanan yang lain ya Pak ya? Iya, makanan lainnya Bu ya. Terus untuk tamu jangan dulu dilihat dulu 24 jam ya Bu ya. Biar yang Ibu Risnanya istirahat total pasca tindakan kita tadi ya. Selanjutnya nanti Ibu nanti dirawat sama nurse Intan ya Bu ya. Ini sudah saya samping saya, jadi kita juga operan juga. Saya nanti pulang yang merawat Ibu selanjutnya nanti suster Intan ya Bu ya. Ini suster Intan, Ibu Risna 38 tahun dengan diagnosa trombolitik ya. Tadi sudah tindakan trombolitik, kemudian sudah berhasil. Sekarang sudah pasca tindakan kita monitoring. Ya Bu ya. Ada yang kira-kira mau yang Ibu tanyakan lagi sama kita? Kalau ada bantuan, kalau kita cari. Ada lagi Bu? Nggak ada lagi Pak. Tidak pas ya. Sudah Ibu banyak istirahat, kan sudah nyerinya sudah ini, mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya Bu ya. Permisi ya Ibu ya, Bu Risna, Bu. Terima kasih Pak.